Ya, oke. Jadi di video kali ini gue mau bahas match pembuka timnas Indonesia melawan Irak di Piala Asia. Ya, seperti yang kita tahu, Indonesia kembali menelan kekalahan dari Irak. Walaupun skornya dalam tanda kutip membaik ya. Yang tadi dari 1-5 hanya jadi 1-3, tapi tetap aja kita kalah. Eh, kita tidak mendapat poin dan otomatis perjuangan kita untuk bisa lolos dari fase grup D Piala Asia 2023 ini terbilang menurut gue pribadi cukup berat. Menurut gue pribadi. Gue langsung ke matchnya aja ya. Itu kita bermain dengan formasi 3-4-3. Di belakang itu ada Rizky Ridho, ada Jordi Amat, ada Elkan Bagot. Di posisi tengah itu ada Arhan, ada Asnawi, ada Justin Hapner, lalu ada Ivar Jenner. Lalu trio lini depan itu ada Yakob Sayuri, ada Rafael Strike, dan sebelah di penyerangan winger sebelah kiri ada Marcelino. Di menit-menit awal tuh kita sempat kesulitan. Kita sempat dibombardir oleh Irak, tapi kita juga sempat memberikan perlawanan juga, walaupun itu nggak lama. Bahkan kita sempat menciptakan peluang di menit-menit awal melalui Marcelino yang itu sayang banget itu kena mister gawang. Itu kalau seandainya itu gol, pasti permainan berubah. Permainan pasti berubah. Akhirnya kita bermain eh, kalau dibanding yang waktu kita kalah 5-1, itu kita bermain lebih semangat, lebih Spartan, lebih kolektif, lini tengah pun jauh lebih hidup. Kalau yang waktu melawan Irak yang di pra Piala Dunia tahun lalu, itu kita lini tengahnya tuh kalah. Kalau di yang sekarang, lini tengah kita tuh cukup bisa untuk mengimbangi uh, permainan dari Irak. Karena memang Ivar Jenner dan Justin Hapner juga yang waktu di pra Piala Dunia kemarin tuh belum bermain ya. Itu masih pakai Ricky Kamboya dan Klok. Dan sekarang fair-fairan kita, faktanya dengan Jenner dan Hapner bermain, itu lini tengah jauh lebih hidup. Nah, tapi kenapa Irak tetap bisa mendominasi pertandingan secara keseluruhan? Karena mereka juga, permainan mereka meningkat. Mereka bermain itu enggak seperti yang waktu di pra Piala Dunia kemarin. Kalau di pra Piala Dunia kemarin kan mereka cuman ibaratnya apa ya, main ngandelin truk pas pendek dan umpan-umpan lambung atau crossing aja ya gitu. Jadi karena kita juga di match yang sebelumnya itu terlalu memberikan keleluasaan kepada para pemain Irak. Kita nggak berani untuk press ketat. Kalau di match eh, yang semalam ini, kita berani untuk ngepress ketat. Kita berani untuk mengikuti alur bola mereka. Jadi mereka juga mengubah dengan cara bermain pendek, ya kan? Mereka bermain operan pendek. Sekali-sekali mereka long ball, tapi long ballnya pun itu akurat dan mereka skill individunya juga bagus. Yang terbukti di gol, kalau untuk skill individu di gol kedua itu kan pemain Irak yang berhasil mengecoh Asnawi itu ya. Tapi gue akan bahas dari gol yang uh, Irak yang pertama dulu. Golnya Irak yang pertama ini tuh, aduh, ini kesalahan dari Marcelino, terlalu banyak gaya, terlalu banyak gocek-gocek nggak jelas. Harusnya Marcelino tuh bisa bermain simple. Dia lihat teman mana yang buka ruang, dia oper. Jangan kebanyakan gaya. Ingat ini bukan level FF tapi ini udah level Asia. Dimana lu nggak bisa kalau main dengan cara Liga 1 begitu tuh. Liga Indonesia kan begitu kan. Terlalu banyak gocek-gocek nggak jelas. Akhirnya kerebut dan bener akhirnya jadi gol serangan balik. Nah, yang gol kedua ini juga sama. Itu apa namanya? eh di dan ini gol keduanya di menit-menit akhir ya, menjelang half time yang babak pertama
itu seperti tadi gue bilang, Asnawi itu kegocek sama pemain Irak. Tapi memang di gol kedua ini sangat kontroversi. Bahkan tadi gue baca di sosial media itu pihak dari kita itu udah melayangkan apa ya, protes ke apa ya, ke AFC lah. Jadi udah melayangkan protes dan nanti kita tunggu aja hasilnya. Walaupun mungkin nggak bisa bikin Indonesia menang juga sih. Karena kalaupun itu gol, anggaplah itu gol dianulir gitu. Ini kita berandai-andai aja. Kalau itu gol dianulir kan kita tetap masih kalah 2-1. Tapi ya seenggaknya kita berani untuk mengajukan protes. Itu yang masih gue apresiasi. Karena memang itu sangat kontroversial yang gol keduanya Irak ini. Sangat berbau offside. Padahal udah di VAR, tapi tetap tetap di golnya disahkan. Padahal tuh udah kelihatan banget yang percobaan pertama itu offside, itu jauh banget, coy. Itu mungkin sekitar 2 langkah kayaknya deh. Itu bener-bener fix offside sih harusnya ya. Tapi by the way, gol satu-satunya kita ke gawang Irak itu juga nggak kalah keren. Terutama dari pergerakannya Yakub Sayuri ngolongin pemain Irak, dia crossing datar ya. Wah, itu mungkin kalau bahasa dari gue pribadi itu gol kelas dunia yang sering terjadi di permainan Eropa, juga sering seperti itu. Jadi bener-bener Marcelino juga first time dia bayar hutang ya, bayar dosa kesalahan dia. Tapi sayang banget gol Marcelino itu nggak bisa membawa poin buat kita. Bahkan 1 poin pun sayang sekali nggak bisa. Tapi kalau seandainya di yang gol keduanya Irak itu beneran dibikin offside, di VAR-nya beneran offside, gue yakin tuh pasti akan mengubah mental kita. Mental kita pasti naik. Karena kita uh, akan melihat, wah, masih ada kans nih. Skor masih seri. Berarti kekuatan secara skor masih sama. Dan memang kalau secara statistik itu Irak jauh lebih unggul ya. Tapi secara permainan kalau Irak dibilang unggul banget itu enggak, tapi unggul iya gitu. Nah, gue sempat berpikir apakah di babak kedua STI akan melakukan perubahan dan ternyata iya. Asnawi kan juga baru sembuh ya. Dia jadinya mungkin hanya mampu bermain satu babak, ditarik keluar diganti sama Witan Sulaiman. Sebenarnya gue berharap banyak ke Witan, tapi sayang sekali Witan juga di match ini permainannya cenderung lebih apa ya, lebih mengecewakan. Bahkan para pemain pengganti yang bermain di match ini itu hampir semuanya mengecewakan karena terbukti di babak kedua kita justru malah semakin kendor, semakin dipres, semakin ditekan, dan akhirnya Irak bisa nyetak gol ketiga itu ya, itu bukan salah Rizky Ridho, bukan salah Hernando, itu murni kalah duel, kalah body. Memang bodinya bodinya Rizky Ridho ketika dia duel di ngadu lompat gitu di udara dengan pemain Irak yang nyetak gol ketiga ini, memang dari fisik aja tuh udah jelas pemain Irak ini jauh posturnya lebih tinggi, lebih kuat. Jadi wajar sih kalau misalnya Rizky Ridho kalah duel, dan kebetulan banget bolanya itu jatuh ke depan kaki dari si pemain Irak ini. Akhirnya langsung di-shoot dia sama dia, gol. Itu shoot bener-bener kiper kelas dunia pun nggak akan bisa untuk ini karena pas banget depan gawang itu. Setelah gol itu terjadi, mental kita semakin ambruk, semakin jatuh, semakin gak bener mainnya. Ditambah para pemain yang bermain sejak awal ini stamina-nya udah mulai turun. Justin Hubner udah mulai turun, Ivar Jenner udah mulai turun, Akan Bago juga mulai turun. Belum Rizky Edo yang cedera, akhirnya mereka semua diganti kecuali Justin Hubner ya. Tapi yang Jenner itu diganti, Klok, Kambuaya masuk, ya kan, Dimas Derajat masuk, yang diharapkan bisa untuk mengubah skema permainan kita menjadi lebih baik, lebih ofensif, lebih apa ya, lebih kuat dalam menyerang. Tapi ternyata gue harus jujur, yang gue lihat malah makin beler. Permainan kita malah makin gak jelas. Gue bahkan berani bilang beruntung kita nggak kebobolan lagi di sisa menit setelah menit 70-an itu. Beruntung kita nggak kebobolan yang gol keempat. Karena ada momen dimana kita hampir kebobolan lagi kan, tapi untungnya enggak gitu. Makanya dengan
kekalahan ini, apa namanya, peluang kita untuk lolos ke babak 16 besar itu jujur semakin berat. Apalagi setelah ini kita menghadapi Vietnam yang kemarin juga gue lihat di match lawan Jepang ini mainnya tuh cukup bagus untuk sekelas Vietnam ini. Jadi mungkin para pemain Jepang pun nggak akan nyangka kali ya, wih ternyata Vietnam mainnya bagus banget gitu loh. Dan match ketiga kita lawan Jepang, kita semua tahu Jepang udah langganan Piala Dunia, bahkan mereka udah ngalahin Jerman 2 kali. Peluang untuk seri atau menang dari Jepang, mencuri poin dari Jepang tuh ada. Tapi jujur menurut gua tipis. Kita laga hidup matinya nih lawan Vietnam. Vietnam kita wajib 3 poin, nggak boleh seri, harus menang. Wajib 3 poin. Dengan harapan Vietnam juga gugur di 3 match ini, Vietnam gugur semua. Minimal kita paling jelek peringkat 3, sehingga kita ada kans untuk menjadi peringkat 3 terbaik. Itu pun masih harus dilihat lagi dari klasemen dari yang peringkat 3 dari grup lain gitu loh. Ya kita berharap aja semoga untuk 2 match ini Indonesia mampu meraih hasil yang maksimal. Syukur-syukur lawan Vietnam bisa menang 3 poin, dan lawan Jepang kalau bisa seenggak-enggaknya tuh seri. Kalau bisa nih. Oh iya, gue juga ini sebelum gue tutup videonya, gue agak menyayangkan juga kenapa Sintayong nggak mainin Sandy Walsh dari awal ya. Karena kan apa namanya, Asnawi kan juga baru sembuh. Kenapa dia nggak mainin Sandy Walsh dari awal aja gitu loh. Ya gue sih bukannya mau sosok ini Sintayong, cuman gue sebagai rakyat ya, sebagai netizen, gue menyayangkan aja gitu. Makanya gue sempat berpikir apakah mungkin di next match lawan Vietnam lebih baik mainin Sandy Walsh dan Shane Patinama gitu loh. Asnawi dan Arhan ada baiknya mungkin disimpan dulu. Ya itu menurut gue. Ya kita berharap aja yang terbaik buat timnas. Semoga nanti hari Jumat lawan Vietnam dan hari Rabu lawan Jepang bisa ngumpulin poin sebanyak-banyaknya dan kita bisa lolos ke babak 16 besar. Intinya jangan terlalu ditekan berlebihan. Ingat mereka ini mayoritas masih pemain muda, bahkan tim Indonesia ini menjadi skuad termuda kedua kalau nggak salah. Nggak, kalau termuda nih kita paling muda, maka dari itu biarlah ini menjadi pengalaman mereka. Kita tetap target kalau bisa lolos, tapi jangan dibebani dan jangan dihujat. Kalau kritik boleh, tapi jangan sampai dihujat sehingga nanti malah mental pemain terganggu gitu loh. Kita sebagai supporter, sebagai pendukung harus menyemangati mereka. Kritik dan saran boleh kok. Tapi jangan sampai menghujat mereka. Karena itu takutnya malah akan mengganggu konsentrasi mereka di Piala Asia ini. Oke, segitu dulu aja dari gue. Sorry kalau mungkin gue ngomongnya agak lemes karena ya ini kan hasilnya di luar harapan kita yang berharap minimal seri, tapi ternyata takdir berkata lain. Oke, bye. Ciao.